Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu yang saya hormati, perkenalkan nama saya Wadiman, anggota Bawaslu Kabupaten Ponorogo. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan sedikit menyampaikan atau sharing terkait dengan pengawasan pemilu partisipatif. Sahabat Bawaslu yang saya hormati, pengawasan pemilu partisipatif itu merupakan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat, seluruh lapisan masyarakat, ya, baik yang terdaftar ataupun yang tidak terdaftar Bawaslu. Apakah itu pengawasan pemilu partisipatif? Ya, saya sampaikan sedikit. Kata dari partisipatif berasal dari bahasa Inggris, yaitu participation, artinya pembagian atau pengikutsertaan. Pengawasan partisipatif pemilu merupakan upaya untuk membangun kesadaran masyarakat tentang kepemiluan dan meningkatkan partisipatif dalam semua segmen pemilu. Pengorganisasian gerakan pengawas partisipatif dilakukan oleh Bawaslu dengan menyertakan semua stakeholder pemiluan. Sahabat Bawaslu yang saya hormati, dalam negara demokrasi meniscayakan adanya pemilu. Kemudian yang kedua, pemilu merupakan mekanisme paling tepat untuk suksesi yang dilakukan secara berkala, damai, dan beradab. Yang ketiga, pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara luber dan jurdil untuk memilih wakil rakyat pemimpin di lembaga legislatif dan eksekutif. Ya, sahabat Bawaslu, yang selanjutnya adalah perspektif pengawas pemilu. Bahwa pemilu merupakan kompetisi politik yang rentan terjadinya pelanggaran. Nah, pelanggaran ini tentunya perlu pengawasan dari Bawaslu dan dibantu bersama dengan stakeholder serta relawan. Kemudian yang kedua, pelanggaran pemilu yang terjadi akan berpotensi mengganggu integritas pemilu. Integritas artinya bahwa hasil pemilu itu harus diakui dan diterima oleh semua pihak. Yang ketiga, untuk menjamin integritas pemilu diperlukan pengawasan di setiap tahapan pemilu yang dilakukan oleh pengawas pemilu dan partisipasi publik. Partisipasi publik tadi saya sampaikan adalah dari unsur masyarakat baik yang terdaftar ataupun yang tidak terdaftar di Bawaslu. Kemudian yang keempat, pengawasan dilakukan agar pelanggaran dapat dicegah. Tetapi jika terjadi tetap diproses sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku oleh Bawaslu atau instansi yang terkait, dalam hal ini adalah Gakumdu. Kemudian yang kelima, tahapan terhadap peserta pemilu yang dirugikan dapat berjuang memperoleh keadilan pemilu melalui Bawaslu, akan diproses oleh Bawaslu melalui mediasi dan adjudikasi. Sahabat Bawaslu yang saya hormati, selanjutnya adalah integritas pemilu. Integritas pemilu itu dibagi tiga hal. Yang pertama, integritas stakeholder penyelenggara pemilu. Yang kedua, integritas penyelenggaraan. Kemudian yang ketiga, integritas hasil pemilu. Sahabat Bawaslu, dari tiga hal tadi akan saya uraikan satu persatu. Yang pertama adalah integritas stakeholder strategis. Yang pertama adalah penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu di sini harus netral, profesionalitas sistem yang dikembangkan yaitu KPU, Bawaslu, dan DKPP. Artinya tiga penyelenggara ini harus bersifat netralitas, profesionalitas. Yang kedua, lembaga penegak hukum. Lembaga penegak hukum juga tidak kalah penting. Di sini ada kepolisian, kejaksaan, dan peradilan yang lain yang terkait dengan kepemiluan harus bersikap netral dan profesionalitas. Kemudian yang ketiga adalah pemerintah. Pemerintah dalam hal ini netralitas pejabat publik dan birokrasi serta fasilitasi. Nah, hal ini yang sering dimanfaatkan oleh incumbent dalam menggunakan fasilitas negara yang sebetulnya itu dilarang oleh Undang-Undang Kepemiluan. Sahabat Bawaslu, yang kedua adalah integritas proses penyelenggaraan. Adanya lingkungan yang kondusif bagi penyelenggara pemilu. Kedua, terjaminnya hak sipol. Yang ketiga, meningkatnya tingkat kepatuhan peserta pemilu, baik secara perorangan
ataupun partai ataupun kelompok. Kemudian yang keempat, berjalannya law enforcement atau penegakan hukum secara efektif. Kemudian yang kelima, adanya tempat memperoleh keadilan bagi kontestan pemilu. Kemudian yang keenam, adanya partisipasi publik dalam pengawasan pemilu. Dalam hal ini di unsur masyarakat atau relawan. Kemudian yang ketujuh, berjalannya aksesibilitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggara pemilu. Sahabat Bawaslu, integritas ketiga adalah integritas hasil pemilu, yaitu diperolehnya perhitungan dan rekapitulasi suara yang jujur sesuai dengan akumulasi suara pemilih di TPS. Kemudian yang kedua, transparansi terhadap proses dan hasil penghitungan suara. Yang ketiga adalah kesediaan kontestan pemilu menerima pemenang pemilu, artinya legowo walaupun kalah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kemudian dihormatinya putusan mengenai perselesaian hasil pemilu. Nah, putusan ini biasanya dilakukan di MK yang memutuskan adalah Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya adalah urgensi partisipatif. Pemilu merupakan hajat atau pesta demokrasi milik rakyat. Kemudian keterbatasan jumlah anggota pengawas pemilu dibandingkan persoalan pemilu yang terus berkembang. Artinya keterbatasan pengawas pemilu yang dalam ini Bawaslu dari pusat sampai TPS. Kemudian ekspektasi atau harapan ke depan masyarakat yang sangat tinggi terhadap pengawas pemilu. Dibutuhkan keterlibatan berbagai pihak dalam pengawasan pemilu sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing. Ya, sahabat Bawaslu, bentuk partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Bahwa partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu dapat berwujud pencegahan, pemantauan atau pengawasan, pemberian informasi, pelaporan dan saksi. Dalam hal ini yang masih menjadi keprihatinan kami, tidak adanya perlindungan terhadap pelapor dan saksi. Maka masyarakat mungkin takut untuk melaporkan hal-hal yang diduga melanggar terkait dengan kepemiluan. Ya, sahabat Bawaslu, output pengawasan partisipatif, yaitu banyaknya kelompok masyarakat yang tergabung sebagai relawan pengawas pemilu, baik itu relawan yang terdaftar atau yang tidak terdaftar secara langsung. Kemudian semakin meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat, khususnya relawan, untuk berpartisipasi dalam pengawasan pemilu. Kemudian terbentuknya jejaring kerjasama antar simpul relawan dalam menjalankan tugas pengawasannya atau monitoring. Dalam hal ini dari semua unsur yang terlibat dalam relawan untuk bisa bersatu membantu Bawaslu dalam hal pengawasan. Nah, sahabat Bawaslu yang saya hormati, outcome pengawasan partisipatif, ya, semakin tinggi potensi pelanggaran pemilu yang dapat dicegah. Artinya kalau semakin banyak pengawas dan relawan, maka pelanggaran banyak yang dicegah. Kemudian semakin tinggi indikasi pelanggaran yang ditemukan oleh pengawas maupun relawan, karena kita sudah banyak pengawas dan relawannya terkait dengan pengawasan pemilu. Kemudian semakin tinggi jumlah laporan pelanggaran dan informasi awal pelanggaran dari masyarakat. Dalam hal ini informasi yang diterima oleh Bawaslu dan bisa ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepemiluan. Tahap yang terakhir, sahabat Bawaslu yang saya hormati, goal pengawasan partisipatif atau tujuan akhir dari pengawasan partisipatif adalah terlaksananya pemilu berintegritas dari aspek proses maupun hasil, artinya dapat diterima oleh semua pihak. Semakin tingginya partisipasi publik dalam mengawal keberhasilan pelaksanaan pemilu. Kemudian yang ketiga, minimnya komplain dari masyarakat terkait pelaksanaan pengawasan dan pelaksanaan tahapan pemilu. Harapannya minimnya komplain ini karena masyarakat sudah terlibat langsung, ikut mengawasi secara langsung bagaimana proses di lapangan terkait dengan pengawasan pemilu 2019 dan seterusnya. Sahabat Bawaslu yang saya hormati, itulah materi yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat
dan banyak kata yang kurang berkenan saya mohon maaf. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.